Sekarang bagaimana gerakan Roh Kudus itu masuk ke Indonesia? Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika Serikat, namanya Reverend William O. Fuller. Dia mengembalakan gereja Bethel Temple namanya, di Seattle, Amerika Serikat. Satu kali waktu dia berdoa, Tuhan lihatkan sebuah tempat, dan itu dia yakini sebagai dorongan untuk memberitakan Injil. Dan daerah yang dilihat adalah Indonesia. Dia belum tahu Indonesia itu ada di mana, tapi kemudian dia sharing kepada beberapa pengurusnya. Dan akhirnya ada 2 keluarga yang merespon mau menjadi utusan Injil misionaris. Keduanya warga Amerika keturunan Belanda. Pertama namanya Cornelius Grosbeek, dan yang kedua Richard van Claveren. Dengan perahu kayu, saudara-saudara, selama beberapa bulan mereka naik perahu sampai ke Indonesia. Dan mereka tiba di Pulau Bali pada tahun 1921. Mereka mulai memberitakan Injil dengan banyak tentangan. Dan akhirnya mereka pindah ke Surabaya, tempat yang dirasa lebih terbuka terhadap Injil. Dan Grosbeek kemudian pindah ke Cepu yang ada di Jawa Timur. Dari Surabaya beberapa jam naik kendaraan ke Cepu. Dan melayani satu orang warga negara Belanda juga yang sudah bekerja lama di Indonesia, namanya Van Gessel. Dan di kota Cepu itulah, kota kecil itu, dilakukan ibadah pertama untuk orang-orang yang beraliran Pentakosta, yang percaya Roh Kudus masih dicurahkan pada akhir zaman, dan karunia-karunia Allah termasuk bahasa roh mulai terjadi. Tahun berapa? 1923. Dan tahun ini 2023 adalah peringatan 100 tahun ibadah pertama Pentakosta terjadi di Indonesia. Pengajaran pokok dari gereja Pentakosta adalah Yesus pertama sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Savior. Yang kedua, Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus, baptizer. Yang ketiga, Yesus adalah penyembuh yang ajaib, healer. Dan yang keempat, Yesus adalah Raja yang akan datang, the coming King. Jadi inilah 4 pilar, ada yang menyebut sebagai 4 square, 4 pilar dari gerakan yang menyebut diri Pentakosta, yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus, Yesus penyembuh yang ajaib. Karena itu mengapa gereja Pentakosta percaya kesembuhan ilahi, karena dari awal meyakini Yesus sebagai healer. Dan yang keempat, Raja yang akan datang, the coming King, Raja yang akan datang untuk kali yang kedua. Dan tahukah saudara, melalui usaha daripada misionaris yang datang dengan susah payah ke Indonesia, kini diperkirakan ada lebih kurang 8 juta orang Kristen beraliran Pentakosta, dan lebih kurang 4 juta orang Kristen karismatik. Mereka tetap di gereja asalnya, mainstream, tidak pernah pindah gereja, tapi mereka mengalami lawatan Roh Kudus. Dan saya rasa tidak masalah mereka tidak pindah gereja. Bagus saudara-saudara, karena Roh Kudus harus ada di semua gereja. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri yang harus diterima karyanya, lawatannya oleh semua orang percaya yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia.